Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Marketing Syariah yang bertemakan perilaku bisnis yang dilarang dalam marketing syariah. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah sebagai berikut. Ada beberapa perilaku bisnis yang dilarang dalam marketing syariah, yaitu yang pertama adalah menjual barang yang masih gharar. Gharar secara bahasa adalah keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Ibnu Qayyim mengemukakan gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya atau dikenal hakikat dan ukurannya. Praktik gharar merupakan mekanisme transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur penipuan akibat dari ketidakjelasan. Bisnis yang serba tidak jelas sangat tegas dilarang dalam Islam. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah mencegah kita dari melakukan jual beli atau dengan lemparan batu kecil dan jual beli barang secara gharar. Hadis riwayat Muslim. Jual beli secara gharar tidak jelas sifatnya adalah segala bentuk jual beli yang di dalamnya terkandung jahalah atau unsur ketidakjelasan sehingga dihukumi haram. Yang kedua yaitu menimbun barang untuk menentukan harga atau biasa disebut dengan ihtikar. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya menjadi naik, dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas atau dijual ke pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ihtikar tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahnya pengendalian pasar. Agama Islam telah mengatur cara tentang mendapatkan harta dengan cara yang halal. Mencari harta yang halal dilakukan dengan niat, proses, dan sarana yang sesuai dengan syariat. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menumpuk harta kekayaan dengan tidak memanfaatkan fungsinya. Yang selanjutnya yaitu menjual barang hasil curian. Istilah jual beli barang hasil curian disebut juga dengan istilah penadah. Secara syariat Islam, bahwa orang yang mencuri harta tersebut tidak akan pernah disebut sebagai pemilik harta tersebut untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW sudah melarang umatnya membeli barang hasil curian yang apabila ia mengetahui dengan jelas bahwa barang tersebut adalah merupakan hasil dari barang curian. Maka para ulama menegaskan bahwa praktik jual beli barang curian ini tergolong sebagai akad yang tidak sah, sebab salah satu syarat sahnya jual beli adalah penjual harus memiliki atas barang yang ia jual dan pembeli harus memiliki atas uang yang akan ia tukarkan kepada penjual. Sedangkan dalam kasus jual beli ini, si penjual tidak memiliki kekuasaan atas barang yang ia jual karena barang tersebut bukan miliknya. Menjual dengan motif penipuan. Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa gharar merupakan akad yang tidak diketahui dengan tegas. Imam Al-Qarafi memberikan contoh akad gharar ini semacam melakukan jual beli ikan, sedangkan ikan yang diperjualbelikan masih berada dalam kolam atau tambak. Penipuan atau biasanya disebutkan gharar memiliki arti keraguan. Tipuan tindakan yang memiliki tujuan merugikan pihak lain. Gharar juga memiliki arti kekhawatiran atau resiko, sesuatu yang memiliki sifat ketidakyakinan. Secara lebih jelas, gharar adalah jual beli mengandung unsur ketidakyakinan antara dua pihak yang melakukan transaksi. Unsur ketidakyakinan tersebut antara lain ada atau tidaknya objek akad.
besar kecilnya objek akad, jumlah objek akad, waktu penyerahan objek akad. Selanjutnya yaitu mengingkari perjanjian. Perjanjian merupakan akad yang wajib untuk dipegang, sedangkan kebohongan, dusta, tuntutan, dan kesaksian palsu dikutuk dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 11. Statement yang salah dalam bisnis dan perdagangan bukan hanya membahayakan konsumen, namun juga mendatangkan bahaya yang demikian berat bagi produsen dan juga bagi pemasar. Kepercayaan atas produk dan reliabilitas pada para pemasar memainkan peranan kunci dalam usaha mengokohkan dan mengembangkan suatu bisnis. Selanjutnya yaitu menyembunyikan cacat barang. Ibnu Qudamah mengatakan, tadlis berarti penjual menyembunyikan kecacatan barang dagangan kepada pembeli, padahal ia mengetahuinya. Mazhab Hambali memperluas tadlis. Mereka menjadikan tadlis mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat atau karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. Dalam majalah Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah dikatakan bahwa tadlis menurut madhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dagangannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat atau karakteristik yang mengharuskan ada penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, tadlis adalah transaksi mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, di mana penjual menyembunyikan sifat atau karakteristik atau kecacatan barang dagangannya kepada pembeli, padahal ia mengetahuinya untuk mendapatkan tambahan harga atau keuntungan dari pembeli. Poin selanjutnya yaitu poin G, berlaku curang dalam menentukan harga dan rate. Dalam praktek menentukan harga dan rate yang kita ketahui di sekitar kita saat ini banyak mengalami praktek kecurangan. Harga barang tersebut tidak sesuai dengan harga dan rate pasar yang seharusnya lebih tinggi dari harga normal atau yang biasanya kita alami. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan. Ketentuan menaikkan harga menurut UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan mengenai harga juga diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obrol atau lelang dilarang mengelabui, menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang atau jasa sebelum melakukan obrol. Jadi larangan yang diatur adalah menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obrol. Pelaku usaha yang melanggar tersebut dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta. Poin H, banyak bersumpah untuk meyakinkan pembeli. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita tidak mengobrol sumpah saat jual beli karena akan mengurangi berkahnya. Memang bisa menguntungkan, dagangnya akan menjadi lebih laris mungkin, tetapi tidak akan mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin laris, lebih baik meningkatkan kualitas pelayanan dan selalu menjual produk yang berkualitas prima. Dengan cara demikian, tanpa bersumpah pun insya Allah orang akan berlomba-lomba memborong barang dagangan. Jika terlalu sering bersumpah, maka orang akan menganggap remeh sumpahnya tersebut. Akibatnya, sumpah dengan nama Allah dianggap remeh pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela orang yang terlalu banyak atau gampang bersumpah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qalam ayat 10. Selanjutnya yaitu iklan dan promosi palsu. An-najasi didefinisikan sebagai tambahan pada suatu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya. Seseorang yang tidak ingin membeli barang datang dan menginginkan harga barang agar pembeli lain mengikutinya, kemudian saling melakukan penawaran setinggi-tingginya yang efeknya adalah konsumen lain terpedaya karenanya. Bai najasi adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Strategi jual beli model ini diharamkan karena berisi kezaliman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang an-najasi. Hadis riwayat Ibnu Majah. J. Mempermainkan harga atau perang tarif. Price war atau perang harga adalah kondisi di mana perusahaan saling bersaing dengan menurunkan harga demi memenangkan kompetensi. Mereka saling berebut mangsa pasar dan menjual lebih banyak output dengan memangkas harga dengan tajam. Persaingan harga sesama muslim dalam hal jual beli ditinjau dari moral,
bukanlah suatu hal yang bersifat terpuji, karena hal itu bisa menimbulkan iri hati dan merenggangkan ukhuwah. Dalam menentukan harga, Islam memang memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada persaingan bebas, akan tetapi dengan persaingan sehat dan tidak saling melukai satu sama lain, apalagi merugikan pedagang lain. K. Bersifat memaksa dan menekan. Dalam Al-Quran, memaksa dan menekan seseorang dalam kepentingan bisnis itu sangat tidak dianjurkan. Fondasi fasilitas bisnis adalah untuk transaksi yang berdasarkan kerelaan dan kesepakatan oleh kedua belah pihak, manakala kelicikan dan pemaksaan dilakukan untuk kesepakatan tujuan bisnis, maka persyaratan fundamental dari kerelaan kedua belah pihak dianggap belum terpenuhi. Inilah yang Rasulullah sebut dengan bai mutar, transaksi yang berlangsung lewat paksaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim disebutkan Rasulullah melarang jual beli dengan cara paksaan dan mengandung penipuan. L. Mematikan pedagang kecil. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan bisnis orang konglomerat dengan orang pedagang kaki lima dan pedagang kaki kecil. Oleh karena itu Rasulullah melarang adanya hal tersebut. Karena itu Rasulullah melarang kafilah seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Rasulullah melarang menghadang dagangan. Begitu juga dengan hadis riwayat Tawus melalui Ibnu Abbas diungkapkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian menghadang kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang jualan untuk orang-orang desa atau mutafaq alaih. Untuk itu, agar kesempatan bagi pedagang kecil dari desa tidak dihambat oleh. Berikutnya adalah monopoli. Monopoli merupakan struktur pasar yang ditandai oleh adanya seorang produsen tunggal. Biasanya, produsen tunggal ini akan menahan barang untuk tidak beredar di pasar, supaya harganya naik. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopolis tidak ada barang substitusinya. Dengan monopoli, maka dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam bisnis. Kondisi pasar ditentukan oleh satu perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang amat tinggi. Dalam hal ini, jelas bahwa monopoli dilarang dalam Islam. 14 adalah menjual. Yang ke-14 adalah menjual sesuatu yang haram, hukumnya haram. Islam tidak mengharamkan perdagangan, kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, dan barang-barang sejenis yang dikonsumsi, distribusi, ataupun pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya pun diharamkan. Dalam Islam, barang yang haram dilarang diperjualbelikan. Yang terakhir adalah riswah. Riswah atau suap adalah barang haram, karena dengan suap yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Karena itu, pasar suap mengganggu pasar yang adil. Persaingan tidak sehat yang menjadi masalah besar dalam bisnis tidak dapat dihindari bila suap tambah subur di kalangan pelaku bisnis. Dalam syariah, menyuap hukumnya adalah haram, dan menyuap termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa dari harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu